Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Latifah. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan idgham bi gunnah dan idhar wajib serta perbedaannya. Pertama, kita akan membahas mengenai idgham bi gunnah. Namun sebelumnya, idgham bi gunnah juga sudah pernah saya bahas, yakni di video yang berjudul Belajar Ilmu Tajwid. Di dalamnya ada pengertian, kemudian contoh-contoh dan cara membacanya. Bagi yang belum melihat, silahkan boleh dibuka videonya agar lebih jelas mengenai idgham bi gunnah. Di sini saya hanya akan membahas idgham bi gunnah yang ada keterkaitannya dengan idhar wajib agar lebih fokus kepada tema pembahasan. Pertama, kita akan membahas mengenai idgham yang berarti lebur, kemudian bi gunnah yaitu dengan dengung. Jadi, idgham bi gunnah yaitu membaca nun sukun atau tanwin dengan memasukkannya dalam huruf yang mengikutinya yang berada di lain kata sambil mendengung. Kemudian, yang kedua ada idhar wajib. Idhar artinya jelas, kemudian wajib itu artinya harus atau mutlak. Jadi, idhar wajib juga bisa disebut sebagai idhar mutlak. Idhar wajib berarti membaca nun sukun atau tanwin dengan tanpa memasukkannya dalam huruf yang mengikutinya yang berada di satu kata atau dibaca dengan jelas. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita belajar tentang persamaannya terlebih dahulu. Huruf idgham bi gunnah itu sama dengan huruf idhar wajib. Hurufnya ada huruf ya, kemudian nun, mim, dan wawu. Huruf idgham bi gunnah dan idhar wajib itu sama, hanya ada 4 yang biasa dirangkum sebagai yanmu. Yanmu itu untuk memudahkan mengingat, untuk memudahkan menghafal, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Selanjutnya yaitu perbedaannya. Pertama, idgham bi gunnah. Apabila ada huruf nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu di lain kata. Kemudian yang kedua ada idhar wajib, yaitu apabila ada huruf nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Coba dilihat bersama, diperhatikan di mana letak perbedaannya. Dilihat yang saya lingkari merah itu perbedaannya. Idgham bi gunnah yang dilingkari merah itu di lain kata, sedangkan idhar wajib yang dilingkari merah itu di satu kata. Itu yang membedakannya, letaknya. Dari perbedaan itu juga nanti cara membacanya pun harus berbeda. Jika idgham bi gunnah harus dileburkan dengan didengung dan idhar wajib itu harus dibaca dengan suara jelas. Berikut contohnya. Mari kita bahas satu persatu. Diawali dari min ni'matin. Kita lihat bersama. Yang di garis bawah adalah nun sukun bertemu dengan nun. Nun sukun bertemu dengan nun. Dilihat di sini antara nun sukun dengan nun ada spasi atau ini menunjukkan bahwa antara nun sukun dengan nun yang di depannya berada di lain kata atau tidak berada dalam satu kata. Itu yang menyebabkan bacaan ini dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Selanjutnya ada mayyaqulu. Nun mati bertemu dengan huruf ya berada di lain kata. Selanjutnya mimmain. Mimmain. Nun sukun bertemu dengan mim di lain kata. Yang keempat ada miwaraihim. Nun sukun bertemu dengan huruf wawu di lain kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah.
Pertama ada yauma idzin na'imah. Yang di garis bawah itu ada tanwin. Tanwinnya di situ berupa kasroh tain bertemu dengan huruf nun. Yauma idzin na'imah. Selanjutnya ada syarrayyarah. Fathah tain bertemu dengan huruf ya. Syarrayyarah. Kemudian selanjutnya ada azwajum mutahharah. Ada domatain bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya maqtu'atiu wala. Maqtu'atiu wala, yaitu ada kasroh tain bertemu dengan huruf wawu. Kemudian contoh idhar wajib. Yang pertama ada bacaan ad-dunya. Sekali lagi, ad-dunya. Yang di garis bawah itu ada huruf nun mati bertemu dengan ya. Apa bedanya antara yang nun mati bertemu ya di idhar wajib dengan nun mati bertemu ya di idgham bi gunnah? Perhatikan yang pertama di ad-dunya terlebih dahulu, ini ada nun sukun bertemu dengan ya di dalam satu kata atau tidak terpisahkan, ini berarti menunjukkan di dalam satu kata. Sedangkan di idgham bi gunnah nun mati bertemu ya-nya ini terpisah, artinya tidak di dalam satu kata. Itu yang membedakan ciri-cirinya antara idgham bi gunnah dan idhar wajib. Idhar wajib harus dibaca dengan suara jelas, yaitu ad-dunya, bukan ad-dunya, bukan ya, tapi jelas ad-dunya. Contoh yang berikutnya yaitu bunyanun. Bunyanun masih dengan nun sukun bertemu dengan ya di dalam satu kata. Selanjutnya ada contoh sinwanun. Sinwanun, nun mati bertemu dengan huruf wawu. Perbedaannya di nun mati bertemu dengan wawu pada hukum bacaan idhar wajib dan nun mati bertemu dengan wawu di hukum bacaan idgham bi gunnah. Coba diperhatikan bersama, dilihat bersama. Sinwanun, nun sukunnya ini bertemu dengan wawu di dalam satu kata. Kemudian jika di idgham bi gunnah, ini contohnya miwaraihim, nun sukunnya bertemu dengan wawu ini terpisah di lain kata. Maka sin wa nun itu harus dibaca dengan suara yang jelas. Contoh yang terakhir ada qinwanun. Qinwanun. Yang di garis bawah ini ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu di dalam satu kata, maka juga harus dibaca dengan jelas. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara idgham bi gunnah dengan idhar wajib yaitu terletak pada letak huruf nun sukun dengan huruf-huruf idgham bi gunnah atau huruf-huruf idhar wajibnya. Jika idgham bi gunnah harus terletak di lain kata, maka idhar wajib itu harus terletak di dalam satu kata. Dan persamaannya yaitu hurufnya antara idgham bi gunnah dengan idhar wajib itu sama, yaitu ya, nun, mim, wawu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.